Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 sudah sampai bab 3. Semua bersih, hidup jadi nyaman. At-tahuru syatrul iman. Bagaimana pembahasannya? Ikuti terus video ini. Pengertian toharoh atau bersuci. Bagaimana cara toharoh? Apa saja hikmah toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis ialah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadas, keadaan tidak suci. Ingat ya, keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Di pengertian hadas dan najis ini sangat berbeda. Kemudian macam-macam cara bersuci. Bersuci dari hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau bersuci dari najis ini ada tiga: najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughalatoh. Apa itu? Kita akan bahas. Apa yang harus dibersihkan? Badan, pakaian, tempat, dan tentunya lingkungan kita. Pembagian najis ya, najis ada tiga macam, yaitu yang pertama najis mukhafafah. Kalau mukhafafah itu najis yang ringan, contohnya air seni bayi laki-laki belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, dengan memercikan atau mengusap bagian yang terkena najis dengan air yang suci. Kemudian najis mutawasitoh, contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang ada di gambar itu. Kemudian najis mutawasito itu dibagi menjadi dua: najis secara hukmiyah dengan yang ainiyah. Yang hukmiyah itu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatiahnya, bau maupun rasanya. Kalau yang hukmiyah ini cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Beda dengan najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui baunya maupun rasanya. Kalau yang ini cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Kemudian yang ketiga najis mughalatoh, najis yang bersumber dari anjing dan babi ya. Kemudian macam-macam hadas. Hadas kecil, misalnya keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kemudian hilang akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kemudian macam-macam hadas besar, diantaranya berhubungan suami istri, keluar mani, menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Kemudian
Cara mensucikan najis dan hadas secara umum, kalau najis kan ada 3 tadi, mukhafafah, mutawasithah, dan mughaladhah. Kalau mukhafafah cukup dibersihkan dengan air suci, itu cukup. Kalau yang mutawasithah, yang sedang, ini mengalirkan air. Ingat ya, ini aliran air, jadi air harus dialirkan ke zatiah yang terkena najis. Kemudian mughaladhah, ini membasuh 7 kali, salah satu menggunakan tanah. Kemudian yang hadas itu tadi ada 2, hadas kecil dan besar. Kalau yang hadas kecil itu cukup berwudu. Kalau yang hadas besar ini harus mandi. Nah, istilahnya mandi wajib. Kemudian tambahan untuk yang perempuan, untuk darah yang keluar dari rahim perempuan ada 3 macam. Yang pertama darah haid, ini keluarnya darah saat kondisi sehat. Darah nifas saat melahirkan. Darah istighadah, ini karena suatu penyakit. Kemudian ciri-ciri haid diantaranya darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Perempuan mulai haid itu biasanya umur 9 tahun, namun rata-rata pada usia 8 tahun. Kemudian masa haid minimal sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, paling lama ini 15 hari. Nah, jika lebih dari 15 hari darah kok masih keluar, maka itu namanya darah istighadah. Perempuan yang sedang haid dilarang puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim, meskipun hanya segumpal darah. Terkadang sedikit, terkadang banyak. Ada yang 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari. Kemudian cara mandi wajib nifas ini sama dengan mandi wajib jika haid. Kemudian darah istighadah ini keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Ada 4 macam darah istighadah ini. Yang pertama keluar kurang dari masa haid. Yang kedua keluar lebih dari masa haid. Keluar sebelum usia haid dan setelah masa menopause. Keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, perempuan yang sedang istighadah tetap melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu dan pakailah pembalut lalu ambil air wudhu. Jadi tetap sholat ya. Kemudian cara bersuci, cara taharah. Bersuci dengan mandi wajib ya. Bersuci dengan wudhu, bersuci dengan tayamum. Yang pertama rukun mandi wajib, niat, menghilangkan najis dari badan, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut ya, ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya harus basah. Kemudian kalau wudhu, rukunnya niat, basuh muka, basuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan terakhir tertib. Tayamum, tata caranya niat dan membaca basmalah, menepukan telapak tangan ke tempat yang berdebu, kemudian meniup debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal, mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu, kemudian yang terakhir mengusap tangan sampai siku. Jenis air yang dapat digunakan air yang
tohir mutohir, atau air yang suci sekaligus mensucikan. Ya, misalnya air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain sebagainya. Doa setelah wudhu ini harus hafal ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian bacaan niat yang pertama mandi wajib. Nawaitul ghusla lilafil hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Kemudian kalau niat wudhu, nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat tayamum, nawaitu tayamum malistibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Ini juga harus hafal ya, niat toharoh. Hikmah toharoh apa saja? Yang pertama, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian, menjauhkan diri dari beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan, menambah kekhusyuan dalam beribadah, menjaga kebersihan badan, terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan kuman, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesehatan, menyempurnakan iman, dan menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Penerapannya, perilaku hidup bersih. Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri dulu, kemudian menjaga kebersihan rumah ya, diri sendiri, rumah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian yang terakhir menjaga kebersihan sekolah atau tempat kerja. Demikian materi tentang hidup bersih di bab yang ketiga ini. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang suka dengan kebersihan, karena bersih adalah at-tahuru syatrul iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.